Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Majelis jamaah subuh yang dirahmati Allah, pagi ini mari kita kembali bersyukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat karunia yang sangat besar pada kita sehingga kita bisa dapat bersama-sama untuk bersolat jamaah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini bisa kita lakukan adalah nikmat yang paling besar, karena dengan ibadah yang kita kumpulkan, Allah akan menilai seberapa banyak amal ibadah yang kita kumpulkan ketika Allah memberikan nikmatnya kepada kita. Tapi alhamdulillah kita saat ini sudah bersama-sama untuk beribadah sholat subuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan jalan sunnah, mudah-mudahan dengan jalan yang diberikan oleh Rasulullah segala amal ibadah kita dapat diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis jamaah subuh yang dirahmati Allah, berkaitan dengan amal ibadah dan setiap kondisi generasi yang melaksanakan amal kebajikan. Ada salah satu hal yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW dengan keadaan yang berbalik. Sementara kita menghendaki sebuah keramaian karena orang suka atau senang, tetapi kata Rasulullah, kalau berurusan dengan amal ibadah, kadang-kadang dianggap asing. Tetapi yang asing, yang beranggapan asing itulah yang mendapatkan tuba, kata Rasulullah, kabar gembira. Dalam satu hadis Rasulullah Muhammad SAW yang dirawikan oleh Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Bada al-Islamu gharibah." Kata Rasulullah, Islam itu bermula dalam keadaan asing. Islam hadir di tengah-tengah budaya kaum jahiliyah, kaum yang hidup saat itu merasa aneh. Apa ini? Ajaran apa ini? Kemudian kata Rasulullah, wa sayaudu kama bada'a gharibah. Dan suatu saat akan kembali asing Islam ini sebagaimana ia bermula, kata Rasulullah. Nah, mudah-mudahan jangan di zaman kita. Fatuba lil ghuraba. Maka kata Rasulullah, beruntunglah
orang-orang yang asing itu. Ya, para sahabat bingung. Ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang asing itu, kata para sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man al-ghuraba'u ya Rasulullah?" Siapa ya Rasulullah orang-orang yang asing itu? Qala allazina yuhlisuna iza fasadan nas. Kata Rasulullah, orang-orang yang asik itu adalah mereka yang tetap memperbaiki amal dan keadaan ketika manusia telah rusak. Majelis jamaah subuh yang dirahmati Allah, ini yang dimaksud oleh Rasulullah. Ketika manusia, sebagian manusia seiman, seakidah, telah rusak, datang kita memperbaikinya. Kita mendengung-dengungkan perintah sholat untuk berjamaah, sedikit yang datang. Itulah orang asing itu. Dia tetap mempertahankan ibadahnya di tengah orang-orang yang sudah lalai dalam urusan dunianya. Majelis jemaah subuh yang dirahmati Allah. Kemudian para ulama, ini kalau kita baca di dalam beberapa kitab, memberikan beberapa pengertian. Ulama Ibnu Rajab Al-Handali, beliau berkata, al-ghuraba itu laisatil ghurbatu amalata khata'i. Keasingan itu bukan berarti tanda kesalahan. Kita asing dalam mempertahankan amal ibadah bukan karena kita salah sedikit, bal hiya alamatu al-istiqamah. Tetapi keasingan itu yang kita lakukan adalah sebagai tanda istiqamahan. Kemudian ulama lain memberikan pengertian. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menuturkan bahwa al-ghuraba'u humul ladzina yuslihuna inda fasadin nas. Al-ghuraba adalah orang-orang yang memperbaiki saat manusia lainnya telah merusaknya. Kemudian wa yuqimu sunnatu inda tarkiha, adalah orang-orang yang menegakkan sunnah saat yang lainnya meninggalkannya. Kemudian wa yukhlisuna din inda ikhtilatihi bisubuhat, dan menunaikan agama saat dicampur dengan subhat. Kemudian tanggapan ulama mutaakhirin, ulama Saudi, ulama yang ahli hadis dan tafsir, Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau berkata, laisal ghuraba'u firqah jadidah. Orang ghuraba itu, orang asing itu bukan berarti membuat golongan baru. Artinya kelompok minoritas yang seolah-olah yang dia pahami itu yang paling benar, karena beranggapan saudara muslim yang lainnya sudah salah, sudah sesat.
Ini tidak boleh, karena bermakna mengundang perpecahan. Walakinnahum hamalatud din al-aslihi. Tetapi mari kita, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, membawa agama yang asli, yang murni. Itu al-ghuraba. Kemudian pendapat yang lain, hum ghuraba'u bisababi jiddiyatihi. Orang asing itu karena kesungguhannya di antara mereka, fi shatati ghaflatin nas, di tengah-tengah kelalaian masyarakat atau umat. Nah, jadi dari beberapa pengertian ini dapat kita ambil beberapa pengertian bahwa ghuraba yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang teguh, orang yang istiqamah pendiriannya untuk mempertahankan amal ibadah yang ia lakukan, meskipun posisi dan tanggapan manusia atau umat yang lainnya beranggapan itu sudah tinggal atau sudah ketinggalan zaman, tidak masanya lagi. Majelis jamaah subuh yang dirahmati Allah, inilah orang-orang yang mendapatkan berita gembira, kata Rasulullah. Orang-orang yang beruntung, mampu mempertahankan amal ibadah yang ia lakukan, sosial kemasyarakatannya yang tetap ia jaga, mampu mempertahankan sedekahnya, infaknya untuk saudara-saudaranya yang lain. Majelis jamaah subuh yang dirahmati Allah, kemudian ada 3 karakter utama yang mungkin menjadi bahan renungan kita dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah ini. Yang pertama, muncul karakter sidik, karakter yang jujur dan amanah. Kemudian muncul karakter yang ikhlas. Ikhlas ini penting dalam beribadah dan beramal. Kemudian muncul karakter istiqamah, teguh pendirian dalam perkembangan zaman dan dunia. Urusan amal ibadahnya tetap disandarkan kepada sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan ini yang tetap kita pertahankan dalam keadaan dan situasi urusan amal ibadah. Mari kita tetap mempertahankan, karena amal ibadah yang menjadi pintu gerbang kita untuk mencari kemuliaan dan mencari keridaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majelis jamaah subuh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.